Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita membaca buku Ada Orang Utang, dan insya Allah kita akan mempelajari bagaimana ketika terjadi utang yang macet. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 89 tentang aturan utang macet. Kasus yang sering terjadi dalam transaksi utang piutang adalah tragedi macet ketika pelunasan. Baik karena alasan tidak mampu, atau sebenarnya karena alasan personal hazard yang secara sengaja menunda pelunasan utang padahal sebenarnya mampu bayar. Sehingga ada dua kemungkinan, orangnya tidak mampu, atau kemungkinan yang kedua adalah orangnya memang nakal dan dia ingin kemudian secara sengaja menunda pembayaran utang. Ada tiga keadaan untuk orang yang memiliki utang dan ini disikapi berbeda. Yang pertama, orang yang berutang dalam kondisi kesulitan sehingga dia tidak mampu melunasinya. Dalam kondisi ini, hakim tidak berhak memenjarakan orang tersebut, bahkan memenjarakan orang yang tidak mampu untuk melunasi. Karena memang kondisinya tidak mampu, termasuk di antara bentuk kezaliman. Allah wajibkan bagi orang yang berutang dan kesulitan untuk melunasinya, agar orang seperti ini diberi waktu tunda. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, mereka yang mengalami kesulitan dalam pelunasan utang, berikan waktu tunda. Allah berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Jika orang yang berutang itu dalam kondisi kesulitan, dalam kesukaran, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Berilah waktu tunda sampai waktu yang mudah baginya. Dia punya kemudahan untuk melunasinya. Wa an tasaddaqu khairul lakum, dan jika kalian bersedekah dan menyedekahkan utang itu, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua pilihan ketika orang mengalami kesulitan dalam pembayaran utang. Yang pertama adalah nadhiratun ila maisarah. Berikan waktu tunggu, waktu tunda, sehingga memudahkan bagi dia untuk membayar utang. Pilihan yang kedua, mensedekahkan utang itu dengan cara diputihkan dan tidak ditagih lagi sampai mati. Sehingga tidak ada lagi sangkut paut utang piutang, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwa pilihan yang kedua itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitkan itu dengan ilmu seseorang. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui, artinya kalau kalian berilmu. Sehingga orang yang lebih memiliki ilmu dalam hal ini adalah keyakinan akan balasan yang ada di yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sarankan, Allah arahkan, pilih yang terbaik, yaitu dengan cara membebaskan utang. Kemudian berkaitan dengan posisi orang yang dalam kondisi tidak mampu, sehingga dia tidak bisa melunasi utang. Percuma saja ketika orang itu tidak mampu untuk melunasi utang, kemudian dia dipenjarakan. Tetap saja dia tidak akan mampu melunasi utang, karena apalagi dia dipenjarakan. Sehingga keluarganya nggak punya apapun yang bisa dipakai untuk melunasi utang. Dia sendiri ada dalam penjara, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena itu dia dibiarkan agar bisa bekerja dan berusaha untuk mencicil utangnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berutang mampu bayar, sementara dia tidak mau untuk membayar.
maka boleh untuk dipaksa dengan cara dipenjarakan, dengan cara menghitung aset. Dengan perhitungan aset disimpulkan bahwasanya orang ini memiliki harta sekian. Tapi dia nggak mau melepas asetnya. Bahkan dia punya tabungan tapi dirahasiakan. Saat kemudian ditagih agar dia melunasi utangnya, dia nggak mau dan dia menolak. Bahkan bisa jadi dia malah mendolimi orang yang memberi utang, ya, dengan marah ketika ditagih atau mengumpat, keluar kalimat-kalimat celaan dan seterusnya. Maka di posisi ini dia berhak untuk dipaksa dengan cara dipenjarakan. Jika setelah dipenjarakan ternyata dia tetap tidak mau bayar, maka hartanya dibekukan. Dalam Dalam kajian fikih muamalah, status dia mahjur. Ada orang yang disebut dengan orang yang mahjur. Mahjur itu orang yang muamalahnya dibekukan, sehingga dia tidak boleh untuk bertransaksi. Keputusannya atau tindakannya namanya hajar. Al-hajru artinya adalah pembekuan terhadap aset seseorang atau pembekuan terhadap muamalah seseorang. Kemudian asetnya dijual secara paksa dan hasilnya dibagikan ke seluruh orang yang memberi utang kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah." Penundaan utang yang dilakukan oleh al-wajid. Layyu itu artinya sengaja menunda, ya, terhadap pembayaran hak orang lain. Yang dilakukan oleh al-wajid, orang yang dia mampu, ya, memiliki harta, memiliki properti. Penundaan utang yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya. Sekarang kita akan lihat apa makna menghalalkan kehormatan dan hukuman. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan yuhillu irdah, menghalalkan kehormatannya adalah dia boleh dilaporkan kepada aparat. Sehingga dia datang kepada aparat, tolong si A ini diproses. Loh kenapa? Dia punya utang ke saya senilai sekian puluh juta dan sudah saya tagih berkali-kali padahal sudah deadline, tapi dia nggak mau bayar. Maka di situ kehormatan si A dicemarkan karena dia dilaporkan ke aparat. Nah, wa uqubatah, dan dia juga berhak untuk mendapatkan hukuman, di mana aparat berhak untuk memproses hal ini. Jangan malah dibalik. Sebagian besar kasus, atau bukan sebagian besar ya, beberapa kasus yang sampai kepada saya, justru orang yang berutang itu seolah lebih kuat dibandingkan yang memberi utang. Nagih-nagih nanti tak laporkan polisi. Nah ini kebalik. Ketika dalam sebuah lingkungan masyarakat, hukum itu dibalik, itu bahaya. Ketika dalam sebuah lingkungan masyarakat, hukumnya itu dibalik, sehingga yang dolim lebih kuat secara hukum dibandingkan yang didolimi, ini sangat berbahaya. Baik. Ada satu kaum yang dia sangat jahat, dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hukuman yang sangat keras. Dalam kaum ini, hakimnya itu membalik hukum. Gimana yang terjadi? Ada orang yang memukul orang lain. Ada orang memukul orang lain dengan menggunakan batu. Akhirnya keluarlah darah. Kemudian dia nggak terima, lapor kepada hakim. Akhirnya, baik yang dipukul maupun yang memukul, keduanya dihadirkan di majelis hakim. Lalu orang yang dipukul ini mengatakan, wahai Pak Hakim, saya telah dipukul. Ini buktinya, berdarah. Dia mukul dengan menggunakan batu. Ini batunya, ada bekas darah. Kemudian orang yang memukul diminta untuk memberikan keterangan. Kenapa kau mukul A? Kemudian dia sampaikan, saya mukul A, saya nggak suka sama. Dan saya gunakan tenaga saya untuk mengambil batu ini, sehingga saya pukulkan ke A. Saya telah mengeluarkan tenaga untuk memukul si A. Hakim harus memberikan kebijaksanaan. Orang yang mengeluarkan tenaga, usaha, berarti dia harus dimenangkan. Subhanallah, betul. Hakim memenangkan. Kamu wahai yang dipukul harus bayar senilai sekian kepada yang mukul,
karena dia telah mengeluarkan tenaga untuk ngambil batu ini, lalu digunakan untuk memukul kamu. Ya, menang yang mana? Yang mukul. Yang dipukul malah disuruh bayar, didenda dia. Subhanallah. Dan kaum ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman sering terjadi di sana. Ada aparat yang Masya Allah dia punya wewenang. Ketika ada sengketa yang terjadi di masyarakat, bahkan bisa mengalahkan wewenang orang yang paham syariat. Karena orang yang paham syariat, dia hanya bisa berdakwah, menyampaikan kajian seputar masalah hukum-hukum syar'i. Tapi mereka tidak punya wewenang untuk menentukan mana yang menang. Mereka hanya bisa memberikan saran, nasihat, dan arahan. Laporlah orang yang bersengketa kepada aparat. Kemudian, dia karena berwenang, dia berhak untuk memutuskan. Pada saat dia protes, dia mengatakan, saya berhak, saya berwenang. Ketika itu terjadi pembalikan fakta atau pembalikan keadilan, ini sangat berbahaya. Nah, salah satu di antara kasus yang barangkali pernah kita dengar ya, ada orang yang dia ditagih. Saat ditagih, dia marah-marah. Akhirnya karena dia marah, menimbulkan emosi yang nagih. Pemicu marahnya siapa? Yang ditagih. Dia ketika ditagih, bukannya minta maaf, atau merasa malu karena dia punya beban utang yang seharusnya dia tunaikan, tapi malah dia marah. Saat dia marah, tentu saja memicu kemarahan orang yang nagih. Loh kok kamu malah marah? Akhirnya orang ini marah. Saling marah-marahan. Nah, ketika marah, yang ditagih nggak terima, lapor polisi. Gitu kan? Dilaporkan ke aparat. Siapa yang ditindak? Yang nagih. Jadi kita perlu melihat, ini siapa yang dolim, siapa yang didolimi. Ya. Dan bisa jadi orang yang zalim lebih pintar ngomong dibandingkan yang didolimi. Karena itu ketika ada dua orang yang datang kepada Nabi SAW, lalu mereka menyampaikan sengketa mereka dalam masalah warisan. Riwayat ini sudah pernah kita bahas ketika kita bedah buku Pengantar Ilmu Waris. Kemudian mereka saling menyampaikan argumennya. Selesai mereka menyampaikan argumennya, Nabi SAW memberikan nasihat. Beliau mengatakan, aku tidak tahu siapa di antara kalian yang sebenarnya lebih berhak. Keadaan asli di lapangan seperti apa, Rasulullah SAW tidak ngerti kalau beliau tidak mendapatkan wahyu. Maka Rasulullah SAW sampaikan nasihat. Saya akan putuskan kepada kalian sesuai dengan bagian zahir yang saya pahami dari laporan kalian. Dan bisa jadi salah satu di antara kalian lebih pintar ngomong dibandingkan yang lain. Namun perlu diketahui, kalaupun saya menangkan A, atau saya menangkan B, padahal aslinya dia itu salah. Ya, padahal aslinya dia itu salah, tapi dimenangkan karena mungkin dia lebih pintar ngomong. Fa'lam, faqad iqtata'tuhu jamratan minan nar. Mohon untuk disadari, sebenarnya dia telah makan bara api neraka. Ya. Mau dia makan sebanyak-banyaknya silahkan, mau dia tinggalkan juga silahkan. Jadi, memutuskan perkara, Masya Allah ya, perlu ada kewaspadaan yang besar, kehati-hatian yang besar. Jangan sampai di sana ada permainan apapun, dan bisa jadi ada salah satu pihak yang lebih pintar ngomong dibandingkan pihak yang lain. Orang kalau nggak jeli dalam memperhatikan semacam ini, bisa jadi kebalik. Sehingga orang yang dolim dimenangkan, sementara yang didolimi malah diposisikan sebagai orang yang kalah. Tayyib. Rasulullah SAW memberikan aturan. Mereka yang punya utang, mampu, tapi nggak mau untuk bayar, berhak untuk dilaporkan kehormatannya. Berarti di posisi ini, dia sebenarnya di posisi sebagai orang yang terdakwa. Wa uqubatah, dan berhak untuk mendapatkan hukuman. Jangan malah dibalik, yang nagih utang dijadikan sebagai orang yang tertindas. Orang yang terdakwa.
Padahal dia di posisi sebagai orang yang mau mengambil haknya. Yang ketiga, posisinya diragukan. Apakah memiliki kemampuan ataukah tidak? Tadi kita telah sampaikan bahwa orang yang tidak bayar utang atau ketika terjadi utang macet itu ada 3 keadaan. Pertama, terjadi pada orang yang tidak mampu, yang seperti ini nggak boleh dihukum, boleh ditagih tapi tidak boleh dihukum. Yang kedua, orangnya mampu tapi tidak mau bayar, maka dia boleh dilaporkan dan dia boleh dihukum. Yang ketiga, posisinya diragukan. Apakah memiliki kemampuan ataukah tidak? Hakim berhak menahan orang ini untuk diinterogasi. Jika bisa dipastikan dia tidak mampu, maka dia dilepaskan. Dan jika ternyata dia mampu, maka tetap ditahan sampai dia mau melunasi utangnya. Rincian ini disebutkan dalam Ensiklopedia Fikih Islam, Mawsu'ah Al-Fiqhi Al-Islami. Dan ada sebagian orang yang nakal ya. Jadi dia punya banyak utang, lalu diwujudkan dalam bentuk aset yang lain, atas nama orang lain. Dia utang dari lembaga A, kemudian dibelikan tanah atas nama X. Nanti dari lembaga, dari BMTB, dapat duit, dibelikan apalagi sawah atas nama Y. Ini atas nama. Di rekeningnya kosong. Kemudian setelah di-tracking aset pribadinya ada nggak? Dia punya tanah, punya rumah? Nggak ada. Orang ini ngontrak. Terus duit itu larinya kemana? Ya, bagi mereka lembaga-lembaga itu tidak tahu. Akhirnya setelah diusut, ya, ternyata dipakai untuk beli sawah, beli tanah, beli rumah, tapi atas nama orang lain. Nah, kalau sudah atas nama orang lain, sulit untuk kemudian dibekukan, sulit untuk kemudian ditarik kembali. Baik. Sebagaimana dibedakan motivasi antara debitor dengan kreditor, aturan utang macet juga dibedakan antara debitor, penerima utang, dan kreditor. Ada aturan yang berlaku bagi orang yang berutang, dan ada aturan yang berlaku bagi orang yang memberi utang. Dan nanti kita akan lihat bagaimana aturan-aturan itu. Baik, sampai di sini kita hanya menjelaskan macam-macam orang yang tidak membayar utang. Ya, ada 3 tadi ya. Dia tidak mampu, dia mampu tapi tidak mau. Yang ketiga, diragukan apakah dia mampu ataukah tidak. Selanjutnya, ketika terjadi utang macet, apa yang perlu diperhatikan bagi orang yang berutang? Ketika terjadi utang macet, apa yang perlu diperhatikan bagi para debitur? Mereka yang membawa harta orang lain. Aturan utang macet untuk orang yang berutang. Syariat menekankan agar orang yang berutang segera melunasi utangnya jika mampu, agar tidak ada tanggungan yang merupakan hak orang lain yang belum dia tunaikan. Nabi SAW bersabda, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala ad-dain. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah Allah memberikan jaminan keamanan. Setelah kalian berada di posisi yang aman. Bagaimana bentuk posisi aman manusia? Semua manusia yang lahir nggak punya tanggung jawab. Nggak punya utang, nggak punya beban apapun ketika orang itu baru dilahirkan. Para sahabat bertanya, wa madzaka ya Rasulullah? Apa yang dimaksud menakut-nakuti diri ini ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda, ad-dain, itu adalah utang. Hadis ini merupakan dalil bahwa utang adalah beban bagi jiwa, bahkan itu sangat menakut-nakuti jiwa. Karenanya, utang harus segera dilepaskan, kecuali jika dia dalam kondisi kesulitan, sehingga tidak mampu untuk segera melunasinya. Baik, jangan bebani hati kita, jangan bebani diri kita, jiwa kita dengan satu kewajiban yang sebenarnya itu bisa kita lepaskan, yaitu utang. Kalau memang mampu, segera untuk diselesaikan, karena kalau kebayang-bayang terus, saya belum bayar ini,
tidak akan membuat hati orang jadi tenang. Tenangkan hati ini dengan cara dilepaskan utang itu. Baik. Si zalim. Siapa si zalim? Mampu untuk bayar, tapi sengaja menunda. Orang yang mampu untuk segera melunasi utangnya, namun dia sengaja menunda. Syariat menyebutnya sebagai tindakan kezaliman. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghaniyyi zulmun." Menunda pelunasan utang dari orang yang mampu termasuk kezaliman. Yang dimaksud orang yang mampu adalah orang yang memungkinkan untuk melunasi utangnya, karena disebut sebagai kezaliman berarti hukumnya haram. Dia mampu melunasi utang, memungkinkan untuk melunasi utang, tapi dia tahan. Dan Nabi SAW menyebutnya sebagai kezaliman, berarti hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Bahkan para ulama menyebutkan orang yang secara sengaja menunda utang, maksudnya menunda pelunasan utang, dia disebut sebagai orang fasik. Sebagaimana keterangan An-Nawawi. Sengaja menunda pelunasan utang termasuk di antara perbuatan kefasikan. Nah, orang seperti ini berhak untuk dipenjarakan. Kita ulang hadis tadi dan kita akan baca syarahnya. Karena menunda pembayaran utang padahal mampu merupakan tindak kezaliman, Nabi SAW mengizinkan untuk membalas orang yang punya karakter semacam ini. Di antara bentuk balasan adalah dengan cara dipermalukan dan diberi hukuman. Dipermalukan dalam arti kehormatannya halal, dan diberi hukuman karena dia telah melakukan kezaliman. Diriwayatkan dari Amr bin Syarid dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layyul wajid yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah." Penolakan bayar utang dari orang yang al-wajid, yang mampu, yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah, menghalalkan kehormatan dan hukuman untuknya. Baik. Apa yang dimaksud menghalalkan kehormatan? Kita ulang tadi. Yang dimaksud menghalalkan kehormatan adalah dia boleh diadukan kepada pihak yang berwenang bahwa dia telah bertindak zalim dalam bentuk menunda pembayaran utang. Sekali lagi, gak mau bayar utang, kezaliman. Dan utang itu, ad-dain, ya, utang itu bisa bentuknya berasal dari akad qard, atau bisa bentuknya dia punya tanggungan yang harus dia selesaikan. Ya. SPP sekolah misalnya. Sudah nunggak berapa lama? Kurang lebih sudah 3 tahun, Masya Allah. 3 tahun belum dibayar? Belum. Apalagi misalnya beli sesuatu nggak bayar-bayar. Sudah berapa lama ini beli? Ya sudah 3 tahun yang lalu. Terus belum dicicil sama sekali. Masya Allah. Termasuk diantaranya seperti itu. Sementara hukumannya adalah bentuk dipenjara dan sesuai kebijakan pemerintah. An-Nawawi mengatakan, qala al-ulama, para ulama menjelaskan, yuhillu 'irdah, menghalalkan kehormatannya. Bi ayyaqul, di mana dia boleh dilaporkan, zalamani wa matalani wa uqubatahu al-habs wa ta'zir. Artinya dia dilaporkan, si A, dia melaporkan si A bahwasanya dia telah mendolimi dan menunda utangnya. Sementara makna hukuman untuknya adalah dipenjara atau dikasih hukuman ta'zir. Dan hukuman ta'zir adalah hukuman yang sesuai dengan keputusan pemerintah. Keputusan aparat. Karena Bapak tidak mau melunasi utang padahal Bapak mampu, maka aparat berhak untuk membekukan transaksi yang dia lakukan. Toko Bapak tutup. Akan kami awasi, kalau berani buka,
nanti akan disita barangnya. Ya. Maka dia dikasih hukuman takzir, dilarang untuk buka toko. Nah, terus nanti sumber pendapatan saya dari mana? Ya. Makanya lunasi utangnya. Biar nanti tokonya bisa buka. Ya sudahlah, saya lunasi utang segera. Begitu dia lunasi utang, hukuman itu langsung dicabut. Atau hukuman yang lainnya. Dan aturan ini hanya berlaku bagi orang yang mampu namun sengaja menunda. Hadis di atas menjelaskan aturan untuk kasus utang macet dari orang yang mampu. Mereka boleh diadukan kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya, pihak aparat boleh memaksa orang ini untuk melunasi utangnya. Jika tidak, maka berhak untuk dipenjarakan. Ketentuan ini berlaku bagi yang secara lahiriah, ya. Ketentuan ini berlaku bagi orang yang secara lahiriah mampu untuk membayar utangnya. Adapun bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi dalam melunasi utang, dia tidak boleh dituntut, tidak boleh dituntut. Ya, tidak boleh dipenjarakan. Dalam Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Dawud, dinyatakan, wa madhhabu Syafi'i anna man kana zahiru halihi al-usr. Dalam madhab Syafi'i, orang yang secara lahiriah keadaannya itu dalam kondisi sulit, fala yuhbas, maka dia tidak boleh dipenjara. Wa man kana zahiruhu al-yasar, tapi siapa yang zahirnya itu punya kemudahan, hubisa idzam tana'a min ada'il haq, maka dia ditahan ketika dia menolak untuk menunaikan hak yang harus dia bayarkan. Sehingga misalnya si A ini siapa? Si A ini wali murid, anaknya sudah 3 tahun nggak bayar SPP. Duh, kenapa kok si A nggak bayar SPP anaknya? Akhirnya dilakukan investigasi, gitu ya, verifikasi. Coba lihat rumahnya si A. Oh, rumahnya tingkat 3. Mobilnya berapa? 5. Kemudian apa lagi? Oh, dia punya ini punya. Kok nggak mau bayar SPP, kenapa? Si A mikirnya sekolah ini harus gratis. Jadi kalau sekolah agama kok nggak gratis, itu tidak agamis. Masya Allah. Bolehlah seperti itu, tapi silahkan si A ngajari sendiri anaknya. Sehingga dia datang ke sekolah, bergabung dengan para guru yang lain, silahkan diajari sendiri anaknya. Padahal yang namanya guru, dia butuh pendapatan. Mereka juga punya keluarga. Maka penting untuk memperhatikan bagian ini. Ketika Anda menunda pembayaran utang, bisa jadi Anda mendolimi X yang punya utang itu dan keluarganya X. Ya. Anaknya minta sesuatu, nanti dululah nak, duitnya belum ada. Yang punya utang belum bayar. Dan itu sangat mungkin terjadi di masyarakat. Sehingga bagi mereka yang tidak mampu, lalu harus menunda pembayaran utang, tidak termasuk kedzaliman karena memang dia nggak mampu. An-Nawawi rahimahullah menyatakan, famatlul ghaniyyi dzulmun wa haramun wa matlu ghairil ghaniyyi laisa bidzulmin wala haram. Limafhumil hadis. Penundaan pembayaran utang dari orang yang mampu adalah kezaliman dan statusnya haram. Sementara penundaan utang dari orang yang tidak mampu laisa bidzulmin, bukan termasuk kezaliman, wala haram, dan bukan perbuatan yang haram. Limafhumil hadis, berdasarkan pemahaman sebaliknya dari hadis. Karena jika Nabi SAW mengatakan matlul ghani, berarti matlul ghairil ghani. Pembayaran, penundaan utang yang dilakukan oleh orang yang mampu, berarti pemahaman kebalikannya adalah jika tidak mampu, tidak berlaku hukum ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, falam yaj'al ala dhi dainin
sabilan fil usrati hatta takuna al-maisarah. Allah tidak memberikan peluang, ya, jalan untuk menghukum dzidainin, orang yang punya utang, fil usrati, ketika dia dalam kondisi kesulitan, hatta takunal maisarah, sampai dia mendapatkan kemudahan. Walam yaj'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlahu zulman illa bil ghina. Dan Rasulullah SAW tidak menjadikan orang yang tidak mampu, kemudian dia tidak bisa membayar utang, Rasulullah SAW tidak sebut itu sebagai kedzaliman, kecuali jika dia memiliki kekayaan. Allah tidak jadikan penundaan utang itu sebagai kedzaliman, kecuali jika memiliki kekayaan. Fa idza kana mu'siran fa huwa laysa mimman alaihi sabilun illa ayyusar. Jika orang mengalami kesulitan, maka dia tidak boleh untuk mendapatkan hukuman, ya, kecuali ketika dia dalam kondisi kemudahan, tapi tidak mau bayar. Bahkan Ibnul Arabi ini ulama Malikiyah, beliau mengatakan, memaksa orang dalam kondisi kesusahan untuk melunasi utang termasuk kedzaliman. Ada orang misalnya punya utang dan dia nggak mampu, miskin dia. Memang dia betul-betul miskin. Lalu dipaksa, pokoknya kamu harus melunasi utang, dibentak-bentak. Yang nagih ini zalim. Menurut Ibnul Arabi. Beliau mengatakan, idza lam yakun al-madiyani ghaniyan, famatluhu adlun. Wa yanqalibul hal 'alal gharim fatakunu mutalabatuhu zulman. Jika orang yang terlilit utang bukan termasuk orang yang mampu, maka penundaan yang dia lakukan adalah keadilan. Kebalikan dari zalim. Sehingga tanggung jawab berikut dikembalikan kepada kreditor. Sehingga tanggung jawab berikut dikembalikan kepada kreditor yang memberi utang. Ini ada kalimat yang kayaknya aneh ya. Coba kita ulang. Saya terjemahkan. Apabila ada orang dalam kondisi pailit, dia tidak mampu, lam yakun, dia tidak mampu. Orang yang dalam kondisi terlilit utang itu tidak mampu. Famatluhu adlun. Maka dia menunda pembayaran utang bukan termasuk kedzaliman. Itu adalah keadilan. Sebaliknya, ini wa yanqalibul hal 'alal gharim. Kebalikan keadaannya adalah orang yang al-gharim, mengalami wa yanqalibul halu 'alal gharim. Dan aturannya kembali kepada orang yang memberi utang. Selanjutnya aturan ini kembali kepada orang yang memberi utang. Dikembalikan kepada kreditor yang memberi utang. Fatakunu mutalabatuhu zulman. Orang yang memberi utang ini jika dia menuntut orang yang tidak mampu tadi, statusnya adalah kedzaliman. Baik. Kita gambarkan di sini ya. Terjadi transaksi utang piutang antara A dengan B. Di mana B ngutang A senilai 10 juta. Lalu B tidak mampu bayar. Ini B tidak mampu. Sudah? Ketika B tidak mampu, maka pada saat B tidak bayar, dia tidak disebut dolim. Dia tidak disebut dolim. Nah, sekarang aturan dolim itu berlaku di posisi A. Kalau A maksa, dolim. Tapi kalau A nggak maksa, tidak dolim. Ya. Kalau A memaksa, dolim. Kalau tidak maksa, tidak zalim. Kita ulang di sini. Wa yanqalibul hal 'alal gharim, sehingga tanggung jawab berikutnya dikembalikan kepada kreditor. Ini kasihnya ya. Maksudnya tanggung jawab terhadap aturan ini. Awas ya, kamu kalau memaksa zalim, itu dikembalikan kepada kreditor, orang yang memberi utang. Menuntut
fatakunu mutalabatuhu, menuntutnya yaitu menuntut orang yang berutang yang tidak mampu membayar tadi merupakan bentuk kedzaliman. Bisa dipahami insyaallah ya. Menurut Ibnul Arabi, jika ada orang punya utang lalu dia nggak mampu bayar, kok dipaksa bayar oleh orang yang memberi utang, maka yang memberi utang ini justru malah dia berbuat zalim. Ya. Yang memberi utang dia telah berbuat zalim. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita selesaikan satu lagi aturan bagi orang yang utang macet, bagi yang berutang. Dosa besar jika sampai mengingkari. Terkadang ketika kreditor menagih utang, orang yang berutang mengingkari karena kreditor tidak bisa mendatangkan bukti. Mana buktinya kalau saya punya utang? Ya, kreditor yang ngasih utang tidak punya bukti. Lah, dulu waktu kita utang, memang kita tidak catat. Dan cicilan-cicilan kamu juga tidak saya catat. Karena nggak ada bukti, saya nggak mau bayar. Padahal sebenarnya secara hati, dia itu yakin, dia masih punya tanggung jawab. Ketika dibawa ke pengadilan, pihak debitor yang berutang dimenangkan karena pihak kreditor yang beri utang tidak bisa mendatangkan bukti. Terkait kasus semacam ini, Allah berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, lalu kalian membawa urusan ini kepada para hakim. Kalian bawa ke pengadilan. Litakulu fariqam min amwalin nas, agar kalian bisa makan harta orang lain. Bil ithmi, dengan cara berdosa. Maksudnya adalah dengan cara bagaimana menang di pengadilan, padahal sebenarnya dia itu tahu, wa antum ta'lamun, dan kalian itu tahu kalau kalian itu zalim. Ya, ini mirip seperti praktek kezaliman yang ada di sekitar kita. Pokoknya saya harus menang. Gimana caranya biar saya menang? Dia sewa pengacara. Gak cukup 1, pengacara 2, gak cukup pengacara 3. Pokoknya harus menang. Padahal dia tahu dia itu zalim. Wa antum ta'lamun, dia tahu dia itu zalim. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini makan harta orang lain bil ithmi, dengan cara berbuat dosa. Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat ini. Apa makna ayat ini? Hadza fir rajuli yakunu alaihi malun. Ayat ini berbicara tentang orang yang memiliki utang. Wa laysa fihi bayyinah. Sementara tidak ada bukti. Fayajhadul mal, lalu dia pun mengingkari utang itu. Wa yukhasimu ilal hukam, kemudian dibawa ke hakim. Wa huwa ya'rifu anna al-haqqa alaihi. Sementara dia sadar bahasanya dia itu punya utang. Wa huwa ya'lamu annahu athimun akulu haraman. Akilu haram. Dan dia juga tahu kalau dia ini sedang berbuat dosa. Saya itu ngapusi, saya nipu, dia itu tahu. Dan orang kalau sudah berbohong, pasti dia akan mempertahankan kebohongan itu. Jangan sampai apa? Terbongkar. Sehingga harus ditutupi dengan kebohongan yang lain, ditutupi dengan kebohongan yang lain. Dia tahu dan dia pun sadar kalau dia itu makan harta haram. Ibnu Abbas mengatakan ini adalah tafsir dari ayat Al-Baqarah ayat 188. Nah, karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, praktek seperti ini menolak untuk bayar, kemudian mengingkari keberadaan utang dengan alasan tidak ada bukti, termasuk di antara perbuatan dosa besar dan kezaliman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala memberikan kebaikan bagi kaum muslimin, memperbaiki akhlak dan mental mereka dalam urusan harta, sehingga jangan sampai terjadi sengketa yang berkepanjangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam.